Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memperkenalkan diri, saya Muhammad Arif dari kelompok KP Stikes Hang Tua akan menjelaskan tugas harian tentang uji Islam, guna uji Islam. Baik, guna uji Islam adalah Islam tes adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa kental adukan beton yang akan diproduksi. Di balik dari kualitas sebuah mix desain beton, ternyata perlu dilakukan pengujian dari kadar kekentalan beton itu sendiri agar mencapai kuat tekan beton rencana. Tujuan utama SLAM test adalah SLAM test beton adalah pengujian kekentalan beton agar segera beton yang diproduksi dapat mencapai kecepatan mutu beton dan mendapat nilai SLAM beton yang baik. Dua, fungsi lain dari uji SLAM beton adalah agar beton yang diproduksi di batching plan akan sesuai dengan rencana kerja dari sebuah bangunan yang dibangun. SLAM test beton atau disebut juga konkret SLAM test biasa dilakukan ketika beton segar telah diproduksi di batching plan. Sebelum diantar kepada pihak pemesanan, dilakukan SLAM beton terlebih dahulu untuk mengetahui kekentalan dari adukan beton tersebut. Apakah terjadi kemerosotan SLAM atau sudah mencapai nilai SLAM beton normal. Kemerosotan pada beton dapat terjadi pada proses pengadukan beton. Hal tersebut bisa terjadi karena jumlah air yang digunakan dalam proses pengadukan beton kemungkinan kurang atau terlalu berlebih. Jika jumlah air yang digunakan pada komposisi campuran beton terlalu sedikit, maka berdampak pada tingkatan kekentalan beton yang kurang. Hal tersebut menentukan kekuatan serta mutu beton yang dihasilkan pada akhirnya. Adapun pengujian SLAM dilakukan dengan cara sebagai berikut. Masukkan dalam Abram setiap 1/3 bagian beton dipadatkan dengan penusuk dari baja sebanyak kurang lebih 25 kali. Kemudian dilanjutkan dengan 1/3 bagian yang lain. Setelah penuh dan rata kerucut ditarik vertikal ke atas perlahan-lahan, ukurlah tinggi beton yang turun terhadap kerucut Abram. Turunnya tinggi beton itu adalah tinggi SLAM beton. Alat ini dipakai untuk mengukur nilai SLAM dari adukan beton. Nilai SLAM yang disyaratkan adalah 10 cm. Jika nilai ini tidak terpenuhi, maka adukan beton harus ditambah zat adiktif sesuai kebutuhan yang harus disetujui ataupun beton tersebut tidak boleh dipergunakan. Tekstur kekentalan SLAM tes beton disesuaikan dengan kebutuhan. Setiap proyek konstruksi bangunan memiliki kebutuhan tertentu akan bangunan yang dibangun. Begitupun kekuatan dari material penyangga dan desain rancang bangunan yang telah digarap. Komposisi beton yang disesuaikan dengan kebutuhan pun akan berbeda pada jenis konstruksi bangunan yang dirancang. Oleh karena itu, uji SLAM adalah pengujian yang tepat untuk mengetahui kekentalan beton agar sesuai dengan kebutuhan konstruksi di lapangan. Misalnya, pembangunan fondasi borpel atau strospel akan membutuhkan beton yang berongga karena akan mempermudah pengeroposan pada bangunan. Dengan demikian, jika tujuan beton diproduksi untuk dua jenis bangunan tersebut, maka pengujian tekstur beton tidak boleh terlalu kental karena akan mengakibatkan beton berpori atau berongga. 2. Jelaskan shop drawing dan as-built drawing. Shop drawing adalah gambar yang dibuat oleh kontraktor yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Fungsi shop drawing berperan sebagai media komunikasi antara perencana dan pelaksana. Berhitung detail dari pembuatan komponen konstruksi dan digunakan pada proses instalasi untuk mempermudah proses pemasangan. Pembuatan shop drawing merupakan bagian terpenting dari proses konstruksi karena shop drawing berperan sebagai acuan yang jelas dan detail bagi pelaksana di lapangan agar terhindar dari kesalahan yang mengakibatkan rework, pembengkakan waktu dan biaya. Shop drawing dapat membantu kegiatan pengendalian pada kegiatan perhitungan terhadap kebutuhan jumlah atau volume material, sehingga optimalnya ketepatan perhitungan biaya dan pembelian suatu material. As drawing adalah gambar yang realisasi yang sesuai dengan keadaan di lapangan, baik pemasangan, peletakan, dan bentuk pada saat pembangunan konstruksi selesai.
Subdrawing berperan sebagai media komunikasi antara perencana dan pelaksana, berisi tentang detail dari pembuatan komponen konstruksi dan digunakan pada proses instalasi untuk mempermudah pemasangan. As-built drawing berfungsi untuk menunjukkan adanya perubahan yang terjadi antara gambar rencana, subdrawing, dan realisasinya. As-built drawing untuk pengelolaan fisik suatu proyek setelah pelaksanaan konstruksi diselesaikan. Pembuatan as-built drawing akan mempermudah kontraktor dalam merekap semua perubahan yang terjadi sebagai amandemen terhadap dokumen kontrak asli. Gambar subdrawing sendiri dibuat oleh konsultan perencana, baik itu perorangan atau perusahaan. Sedangkan gambar as-built drawing dibuat oleh kontraktor atau pelaksana. Juga bisa perorangan ataupun perusahaan kontraktor bangunan. Gambar subdrawing dibuat atau diserahkan pada awal atau sebelum proyek dilaksanakan, atau biasanya sudah masuk ke dalam dokumen lelang yang diupload di dalam LPSE, atau jika lelang atau tender proyek pemerintah. Sedangkan gambar as-built drawing dibuat lebih tepatnya diserahkan saat proyek konstruksi selesai dikerjakan. Namun dalam pembuatan as-built drawing disarankan untuk dibuat pada saat bersamaan pekerjaan konstruksi dimulai, agar seluruh informasi mengenai perubahan dapat tertuang tanpa terlupa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Martin. Lanjut. Yang ketiga, kapan dibutuhkan konsultan MK? Sebentar, Martin. Oh ya Kak. Pak Rinya ada. Sebentar, di break dulu. Jadi sebenarnya gini, Ibu Irin. Selesai satu, kita langsung session mendiskusikan. Baru masuk ke mahasiswa kedua. Presentasi diskusikan. Jadi ketika diskusi, ini mungkin untuk pertama kali. Jadi untuk selanjutnya Ibu Irin kalau untuk kelompok lain kan sudah paham nanti kan? Ya. Oh iya, baik Pak. Karena ini untuk pertama kali nggak apa-apa saya jelaskan. Jadi ketika diskusi, walaupun yang mempresentasikan itu adalah si A, tadi si Muhammad Arif, nah, tapi diskusinya sama-sama. Nanti tanya jawab juga sama-sama. Jadi nanti Bu Riri mempersilahkan saya untuk bertanya. Tapi sekarang oke lah, kita langsung aja lah ya. Iya. Nah, jadi kita langsung aja bercepat. Nanti di sesi kedua kita atur ya. Kita atur supaya untuk yang akan datang kita bisa tertib. Ya, oke. Jadi Muhammad Arif tadi menyampaikan mempresentasikan dua permasalahan. Yang pertama uji Islam, yang kedua adalah subdrawing dan as-built drawing. Nantinya oleh Martin Denny Sanjaya, ya itu akan mempresentasikan setelah ini ya, setelah selesai diskusi, akan mempresentasikan kapan dibutuhkan konsultan MK, dan yang keempat penjelasan turap. Jadi saya minta juga Ibu Ririn di sini, ya bisa ikut terlibat dalam diskusi ini, ya. Atau pertanyaan saya boleh mahasiswa jawab atau Ibu Ririn yang jawab, boleh juga. Jadi untuk sekedar diketahui, Ibu Ririn S1-nya adalah S1 struktur dari UNAN, ya. Ibu Ririn dari UNAN ya. Sekarang sedang menempuh S2 di UNRI, jurusan struktur juga. Sudah tingkat akhir sekarang. Sedang mengajukan judul tesis ya untuk S2-nya. Ya, itulah Ibu Ririn membantu kita dalam mengkoordinasi asistensi kerja praktek ya. Oke, jadi kita mulai aja. Saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, melemparkan pertanyaan untuk didiskusikan. Ya, tadi dikatakan uji selam untuk memeriksa kekentalan. Iya. Mungkin ya ada yang kental, ada yang cair. Ya, pertanyaan saya, apa fungsinya dalam pembangunan? Setelah diketahui bahwa wah ini selamnya kental, ini selamnya tinggi atau selamnya rendah, apa gunanya? Ya, kita sebagai QS ya, ada quality control di lapangan kalau berperan sebagai QS, atau kita berperan sebagai konsultan supervisi sebagai pengawas. Jadi ini kental, wah
kelewat kental, coba dibuat lebih encer, ya. Atau selamnya ditinggikan. Tanyanya untuk apa? Siapa mau mulai jawab dulu? Untuk apa? Mungkin dari yang persentase dulu, nanti mungkin terakhir persentase dulu Muhammad Arif, nanti baru Martin, dan ketiga saya minta juga Ibu Ririn untuk berpartisipasi. Jadi di sini kalau salah ngomong ya tidak ada masalah, kita justru namanya diskusi untuk mendapatkan suatu hasil ya. Ya silakan Muhammad Arif ya. Iya, Pak. Apa Muhammad Arif? Angkat tangan. Iya, Pak. Untuk apa tadi? Silakan dijawab. Untuk apa, Pak? Supaya betonnya enggak keenceran, Pak, waktu di lapangan, agar sesuai dengan permintaan orang lapangan, Pak. Untuk apa? Dan dia meminta selam, di sini ditulis selam 10 plus minus 2. Berarti mungkin selamnya bisa 10, bisa 12. Untuk apa dia minta selam 12? Dan mengapa dia minta selam 12? Bukan selam 14, bukan selam 16, bukan selam 6. Mengapa? Sebagai seorang insinyur teknik sipil ya, atau mahasiswa udah tingkat akhir setelah kuliah teknologi beton, itu sudah kompetensinya bisa memahami apa guna slab test di lapangan. Setelah mengetahui ini mau dibuat lebih encer, diminta berapa, mau dibuat kental, ya untuk apa gitu? Apa pengaruhnya terhadap struktur bangunan? Agar kekuatan betonnya sesuai dengan yang di lapangan, Pak. Nah, bingung ya? Iya, kekuatan beton secara langsung tidak ada pengaruh terhadap selam. Nanti saya akan jelaskan. Ya, nanti terakhir resumenya saya jelaskan. Coba dulu, Martin, coba dulu. Iya, Pak, sama, Pak. Kalau untuk yang uji selam tuh nengok kekentalannya biar bisa pas betonnya kekuatannya sama dengan yang direncanakan, Pak. Jawabannya sama tapi tidak serupa. Ya, sama tapi tidak serupa. Ya. Oke, kalau memang begitu, langsung Ibu Ririn dulu sebelum saya merangkum jawabannya itu. Nanti saya akan menjawab, menyimpulkan dari pertanyaan itu. Ya, Bu Ririn, beri pendapatnya dikit. Uji selam itu biasanya untuk menguji kekentalan beton. Tujuannya itu untuk kemudahan dalam pekerjaan. Contoh? Misalnya kalau cor kolom, jadi kita butuh selamnya yang agak tinggi. Berkisar biasanya 14 sampai 16 cm ukuran selamnya. Kalau plat lebih rendah? Ya, kalau plat biasanya 12 cm ya. Mengapa? Kan timbul pertanyaan, mengapa kolom lebih tinggi, mengapa plat lebih rendah? Ya, kira-kira mengapa? Coba kaitan dengan jumlah pembesian dan lain-lainnya, coba bisa jelaskan, Bu Ririn? Ini Bu Ririn juga pertama sekali ikut diskusi ini. Besok-besok Bu Ririn hafal semua nanti, kalau dia biasa ikuti. Iya kan? Iya, Pak. Jadi untuk pertama ini saya coba rangkum dulu. Jadi benar ya. Ya, untuk kemudahan pelaksanaan pekerjaan itu di kuliah beton, teknologi beton, ya, itu dikenal dengan walkabilitas. Pernah dengar? Walkabilitas. Walkable dia belum? Ya. Pernah dengar itu? Pernah lupa atau di kuliah. Jadi sekarang karena sudah KP, ya sudah wajib. Jadi kalau tadi Bu Ririn memberi contoh kolomnya benar. Kolom itu biasanya rapat. Ya, pembesiannya kan lebih ramai pada plat. Plat itu kan kosong-kosong tuh, jarak 15 cm plat itu, plat lantai kosong kan. Jadi boleh menggunakan selam yang lebih rendah. Sedangkan untuk pembesian elemen struktur yang pembesiannya padat-padat,
kita gunakan selamnya tinggi supaya tidak keropos beton itu, ya, supaya betonnya tidak keropos, jadi gampang diisi, semacam lisplang yang tipis, tapi ada lisplang di dalam bangunan gedung yang tebalnya cuma 7 cm kadang-kadang. 7 cm itu kalau kita pakai selam kental, itu nggak bisa masuk itu. Jadi kita pakai selam 14, 15, ya bahkan untuk bore pile, karena dia memasukkan pipa tremi, itu selamnya pada umumnya kalau tidak begitu dalam, itu selamnya 16. Ya, sampai 16 itu selamnya. Dan kalau untuk yang lebih dalam itu bahkan kita menggunakan selam sampai 18. Jadi mahasiswa tolong dicatat, nanti dibuat laporan. Ini bagian daripada laporan KP. Jadi saya minta setelah saya jelaskan, mudah-mudahan dipahami. Jangan lupa karena ini betul-betul ilmu lapangan, ya. Terus selam yang rendah digunakan mana? Ya, selam yang rendah digunakan untuk tahu nggak apa yang dikatakan rigid pavement? Itu jalan-jalan beton, ya kan? Kayak ngecor jalan raya yang tebalnya 40 cm itu, 40 cm. Nah, ada jalan-jalan beton, ya, yang kemarin ke itu arah ke Puri, itu kan jalan beton tuh. Kalau lewat sana jalannya buka tutup itu, waktu ngecor jalan beton. Itu selamnya cuma 8. Kental. Jadi kenapa? Untuk beton yang tebal, untuk menghindari penyusutan. Jadi kalau selamnya rendah, dia susutnya agak kurang. Itu. Kalau kecuali tadi yang saya sampaikan, kalau untuk bore pile, ya dia mesti selamnya tinggi. Nah, itulah gunanya selam, ya. Dan tadi saya katakan bahwa selam tidak ada hubungan langsung dengan mutu beton. Wah, selam yang rendah mutu betonnya rendah. Tidak. Saya ngecor bore pile, saya minta K300 tapi selamnya 18. Ya, K300 saya minta selam 18. Kemudian saya minta juga K300 untuk cor dalam, saya minta selamnya 8. Loh, selam 8 dengan selam 18 mutunya sama. Berarti kan tidak ada hubungan. Ya, tidak ada hubungan bahwa selamnya tinggi mutunya rendah. Itu pernyataan yang salah. Ya, diingat. Ya, jadi catat di sini bahwa selam tidak ada hubungan langsung dengan mutu beton. Kalau begitu timbul pertanyaan baru, ya, timbul pertanyaan baru. Kenapa nggak minta selam tinggi-tinggi aja? Ya, daripada selamnya rendah. Kalau untuk jalan tadi oke lah, dia tuh nyusut. Ya, selamnya rendah kita pakai. Kalau untuk ngecor plak lantai, mengapa saya minta selam 12? Minta selam 16 saja lah semuanya. Ya. Kan lebih gampang untuk lebih workable, lebih gampang dikerjakan. Ya, dan dia tentu lebih gampang, lebih cepat. Kenapa kita harus minta selam yang lebih rendah? Tidak usah 16 lah, kita minta selam hanya 12. Kira-kira itu pertanyaan kedua, mengapa kita tidak minta selam yang lebih tinggi? Selain tadi ya, kalau untuk jalan, oke, saya sudah tunjukkan dia susut ya. Mengapa? Kira-kira mengapa? Atau nanti Bu Ririn juga bisa menjawab nanti. Coba dari mahasiswa dulu, Muhammad Arif. Nanti saya jelaskan lagi. Ya. Ya, kalau kita pesan nggak yang tinggi-tinggi aja. Kenapa? Harus ada ukurannya. Yang tinggi aja lah. Iya kan? Iya. Belum tahu juga ya. Kepengen tahu kan? Pengen tahu, Bapak. Ya, sebelum saya menjawab, Ibu Ririn. Biasanya kalau di lapangan itu untuk plat kan selamnya 12 cm ya Pak. Itu biasanya karena kalau semakin tinggi nilai selam, biayanya juga semakin mahal. Terus kalau untuk mencor plat lantai itu kan membutuhkan volume yang agak besar. Jadi ya itu berhubungan dengan biaya. Ya.
Oke, benar sekali. Jadi tadi mahasiswa sudah dengar, ya, biayanya lebih mahal, ya. Tapi ini belum selesai, masih kita lanjutkan bertanya dengan Bu Ririn lagi nih. Ibu Ririn yang terus menjawab, mengapa selam tinggi biaya bisa lebih mahal? Itu kelanjutan pertanyaannya. Dengan selam rendah, coba Bu Ririn. Selam tinggi lebih mahal mungkin karena campurannya lebih kayak semennya itu lebih banyak ya, lebih faktor air semennya mungkin ya Pak. Ya, oke. Jadi Iya. sudah terjawab. Saya merangkum jawabannya. Jadi mohon kalau saya menjawab diikuti semuanya, terutama Ibu Ririn untuk yang KP-KP mahasiswa lainnya loh, nantinya kan gitu kan? Ya. Nah, jadi gini, selam itu ya dia tergantung faktor air semen, ya. Faktor air semen mungkin saya tidak tanya lagi, kalau ditanya nanti panjang lebar lagi. Oke, saya langsung jelaskan. Faktor air semen di dalam memix desain kan campuran di mix dulu. Kan sudah pernah praktikum tuh kan? Sudah pernah praktikum. Di mix dulu itu faktor air semen 0,4 sampai 0,6 ya. 0,4 sampai 0,6. Ya, kalau 0,5 berarti semen beratnya separuh berat air. Ya, faktor air semen semakin kecil, ya, dia akan menggunakan semen yang semakin sedikit. Kan faktor air semen perbandingan berat air dengan berat semen. Ya, water semen ratio. Jadi waternya dulu perbandingan berat water dengan semen. Ya, jadi faktor air semen perbandingan berat air dengan berat semen. Nah, kalau airnya semakin banyak, faktor air semen semakin tinggi. Jadi tentu menggunakan semen yang semakin tinggi. Tetap juga saya minta 0,5, saya minta 0,6 faktor air semennya. Ya, artinya gini, saya minta 0,5. 0,5 saya minta selam 12 dengan selam 16 sama-sama 0,5. Ya, jangan berbeda, sama-sama 0,5. Ya, saya minta untuk yang 12 dengan 16 faktor air semennya banyak. Supaya selam bisa menjadi 16, saya tambah air. Ya, kalau airnya 600 liter, tentu semennya 300 ya. Terbalik nggak, Ibu Ririn? Ya. Dia perbandingan berat air dengan berat semen. Terbalik ya. Jadi kalau 150 liter itu 300 kilo, ya kan? Kalau semennya saya tambah, supaya faktor air semen tetap 0,5, ya, airnya saya tambah, tentu semennya ditambah. Betul nggak? Dan faktor air semen kan tetap. Karena kenapa? Faktor air semen lah yang menentukan mutu. Jadi dari mix design ditentukan 0,5. Sudah selesai ya, 0,5, kita ingin selamnya berapa. Jadi di selam berapapun, kita harus menentukan faktor air semennya 0,5. Bertambah air tentu bertambah semen, supaya tetap 0,5. Paham? Paham nggak? Bertambah air tentu bertambah semen. Jadi untuk selam yang tinggi, itu airnya banyak, semennya banyak. Untuk faktor air semen, untuk selam rendah, airnya sedikit, semennya juga sedikit. Maka itu kontraktor lebih senang dia pakai selam 12 daripada 16. Senang di rupiahnya ya, bukan senang kerjanya. Ketika bekerja baru kapok dia. Dia bisa ditarik gitu. Nah, nanti kalau ini sayangnya KP-nya sudah selesai ya. Maunya ini diskusi ketika KP sedang berlangsung. Jadi bisa melihat, tapi tidak ada salahnya ya. Kalau sudah selesai, sampai coba kunjungilah lapangan itu ketika orang sedang ngecor, kan ada tes selamnya, apa gunanya selam, ya jadi itu ya, itu ini kayaknya satu ini memakan waktu cukup panjang, kayaknya saya nggak terusin lagi lah foto semen. Kalau terusin lagi
panjang sekali ini waktunya. Maka itu dengan adanya diskusi ini, maunya saya minta mahasiswa memperhatikan dan menambah wawasan ya. Yang selama KP 3 bulan di proyek belum tahu, sekarang jadi tahu ya. Saya lanjutkan ke item kedua aja. Jadi kalau ini aja udah berapa habis waktu sekarang nih? Bu Ririn, kita udah habis waktu berapa lama? Setengah jam ada? Jangan-jangan ada. Iya. Ini kita masuk yang kedua, shop drawing dan aspect drawing ya. Pertanyaan itu shop drawing, aspect drawing. Tadi ada penyajian presentasi yang saya dengar, Muhammad Arif menyajikan shop drawing dibuat oleh konsultan perencana. Ya. Itu dari mana didapat? Apakah benar shop drawing dibuat oleh konsultan perencana? Dan kalau benar mengapa? Kalau salah mengapa? Coba jawab dulu. Katanya shop drawing dibuat oleh konsultan perencana. Apakah benar? Itu pertama dulu. Ya, kita waktu shop drawing kan dikerjakan oleh konsultan perencana kan? Iya Pak, benar Pak, konsultan perencana yang membuat shop drawing Pak. Karena Martin, ya karena apa? Terus enggak apa-apa. Ya terus. Ya karena ya sepengetahuan saya lah ya Pak, kan proyek ini kan proyek kan jalan kan dari perencana dulu Pak, baru nanti dilelang untuk kontraktor. Nanti dari lelang itu kan kontraktor kan tahu RAB yang mau dibuat dari gambar yang dibuat oleh konsultan perencana ini Pak. Oke. Kalau jawabannya seperti itu, saya harus tanya lebih lanjut. Ya. Dibuat oleh konsultan perencana. Kapan shop drawing itu dibuat? Itu dulu. Mungkin supaya bisa terjawab dulu nih. Kapan dibuat shop drawing itu? Ketika waktu perencanaan atau ketika pelaksanaan? Ketika waktu perencanaan, Pak. Ketika perencanaan. Martin, ini benar nggak shop drawing dibuat ketika perencanaan? Shop drawing mungkin dibuat pas apa Pak? Mau pelaksanaan mungkin Pak, setahu saya Pak. Mau pelaksanaan atau waktu pelaksanaan itu beda ya. Mau dengan itu dengan waktu. Biar saya pertegas lagi pertanyaannya. Mau pelaksanaan atau waktu pelaksanaan? Mau Pak. Mau berarti lebih gitu, Pak. Oke. Jadi untuk berikutnya setelah kita diskusi jangan sampai salah lagi ya. Ibu Ririn coba komentarin karena Ibu Ririn ini di samping sedang S2, ya Bu Rin ini sudah bekerja di konsultan sudah berapa tahun ini? 3 tahun 4 tahun. Jadi sudah banyak juga ilmu di konsultan yang dia peroleh. Silakan Bu Rin. Bu Rin. Iya ya Pak. Ya. Biasanya shop drawing itu dibuat oleh kontraktor dan proses pembuatannya itu pas proyek sedang berlangsung. Misalnya kita mau kerjakan PLCAP, terus sebelum kerjakan PLCAP, kontraktor harus buat gambar shop drawing dulu dan mengajukan ke konsultan pengawas untuk diperiksa apakah betul atau sesuai dengan gambar perencanaan. Mungkin kayak gitu, Pak. Ya. Ibu Rin sudah menjawab secara singkat dan benar. Nah, tentang saya rangkum lagi ya. Saya rangkum lagi jawabannya. Ya. Shop drawing itu ditawar. Saya mulai dari sana dulu. Jadi di RAB yang disusun oleh konsultan perencana, ya, konsultan perencana kan membuat bill of quantity. Coba diingat, bill of quantity. Jadi dia serahkan kepada kontraktor bukan RAB, tapi adalah BQ. Bill of quantity isinya adalah item-item pekerjaan yang akan ditenderkan.
Salah satunya di sana ada shop drawing, aspect drawing, pengujian beton. Ya, dibuat. Kenapa dibuat? Kalau konsultan perencana di dalam BQ, Bill of Quantity, dan ditawar oleh kontraktor. Berarti kita sudah bayar biaya shop drawing ke kontraktor. Kontraktorlah berkewajiban membuat shop drawing. Kenapa kontraktor? Ya, kenapa bukan perencana? Itu timbul pertanyaan lagi. Saya yang jawab langsung ya. Kontraktor ketika melaksanakan, jadi pada saat pelaksanaan ya, bukan pada saat ketika memulai pekerjaan, misalkan tadi Budi memberi contoh file cap, ya bisa dari bore file paling dasar, ya, atau dari pembersihan lokasi, dia sudah membuat suatu gambar, ya, gambar yang simple saja, dia buat. Kami ingin membuat bore file, titik-titiknya sudah buat di sini. Kemudian besinya akan kami potong di mana, sambungannya di mana. Nanti ada gambar-gambar detail shop drawing. Itu ada. Nanti saya minta mahasiswa lampirkan contoh shop drawing yang ada di project, ya, dilampirkan. Ya, itu nanti ada pemotongannya. Begelnya seperti apa? Apakah bore file itu spiral? Dia sajikan semua sebelum dia memotong besinya, ya, oleh tukang besi. Dia minta persetujuan konsultan pengawas. Setuju nggak? Kami mau kerjakan seperti ini. Kalau sudah disetujui, drawing itu dibuat oleh kontraktor, diteken oleh konsultan pengawas. Itu pengawas, konsultan pengawas itu atau konsultan supervisi, dia mengacu kepada gambar kerja yang ada. Berarti ini sudah oke. Dan karena tidak semua gambar tender itu selengkap itu, dan tidak mungkin sampai selengkap, karena metode, ya, ingat ya, metode pelaksanaan setiap kontraktor itu bisa berbeda. Ya, yang satu dia menggunakan metode yang berbeda. Metode itulah yang dia tuangkan dalam shop drawing. Ya. Karena konsultan perencana kan tidak bisa langsung mendikte, harus menggunakan metode apa. Nah, itulah timbulnya shop drawing. Ya, disetujui. Bisa dipahami shop drawing itu? Jadi, ya boleh. Anda silakan mengutip di textbook, mengutip di referensi mana, mengutip di Google, tapi dipahami. Ya, kalimat di Google itu seperti itu, tolong dipahami gitu. Ya. Nah, dan di sini kan waktu presentasi kan jelas sih. Shop drawing berperan sebagai acuan yang jelas dan detail bagi pelaksanaan di lapangan. Loh, ini sudah dipresentasikan, tapi jawabannya perencana. Ya kan? Ini coba dibaca bahwa shop drawing berperan sebagai acuan yang jelas dan detail bagi pelaksanaan di lapangan. Jelas sekali. Agar terhindar dari kesalahan yang mengakibatkan rework. Ya, artinya kembali ya, pembengkakan waktu dan biaya. Kalau dia tidak membuat drawing, tidak minta izin, tahu-tahu enggak disetujui oleh konsultan pengawas, bongkar. Wah, itu waktu habis. Ya, dilaksanakan kembali lagi, dibongkar. Nah, itulah perannya shop drawing. Jadi, ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas. Bisa, ya. Bisa. Ya. Untuk yang akan datang jangan lagi. Ini selalu nih. Setiap KP saya itu juga yang saya ulang itu. Yang dari lapangan. Jadi mahasiswa menyampaikan ketika ditanya kembali, ya berarti di lapangan kurang bertanya atau kurang mencari tahu, ya. Oke, jadi saya tambah satu lagi sebelum ke Martin Denny. As-built drawing, tolong jawab. Apa itu? Perannya, gunanya apa, siapa yang buat? Nah itu, as-built drawing. As-built drawing berfungsi untuk menunjukkan adanya perubahan yang terjadi antara gambar rencana, Pak. Berguna untuk pengelolaan fisik suatu setelah pelaksanaan konstruksi diselesaikan. As-built drawing. Sebentar.
Kalau begitu ada usulan perubahan itu di shop drawing sudah diusulkan itu. Ya, sudah diusulkan. Yang ini menurut kontraktor ini tidak benar, setelah diukur job site-nya nggak sesuai, dia gambarkan ulang berupa shop drawing. Ini yang kami ukur berbeda dengan konsultan perencana. Nah, dia sudah siapkan. Itu sudah disebut shop drawing. Nah, sekarang kelanjutannya ada aspect drawing gitu. Oke. Oke, ada apa? Mungkin Denny Martin ada tambahan. Mungkin Denny ya. Iya, Kalau Pak. di tetangga saya Denny Martin, ya, namanya balik-balik ini. Ya. Kalau saya sama aja kayak Pak. Sama saja. Ya, sama tapi sama dan serupa nih kayaknya nih. Ya. Jadi kalau udah sama, tidak ada tambahan lagi. Nah, terpaksa kita minta Burin lagi yang menjelaskan. Ya, Burin. Asbel itu dibuat oleh kontraktor, yang mana gambar asbel itu menginfokan infonya itu apa namanya, yang terpasang di lapangan, misalnya besi yang di lapangan D16, maka di asbel juga segitu. Terus ukurannya juga harus sesuai dengan yang sudah terpasang, kayak gitu Pak. Ya. Oke, saya rangkum ya, langsung saya rangkum. Jadi pertama saya mulai dengan pengertian aspect drawing. Ya, itu kan aspect drawing itu suatu gambar sesuai dengan yang terbangun. Bisa nggak dipahami? Saya ulangi, gambar sesuai dengan yang terbangun. Apa itu gambar yang sesuai dengan yang terbangun? Ya. Di shop drawing, kalau ada perubahan, kita buat shop drawing-nya. Shop drawing-nya disetujui. Ya. Ketika dikerjakan, apakah masih ada revisi terhadap shop drawing? Kalau tidak ada revisi, shop drawing itu menjadi aspect drawing. Kalau ada revisi, revisi lagi. Revisi itu yang menjadi aspect drawing. Karena aspect drawing gambar yang terbangun. Jadi kalau suatu gambar kerja dari awal, ya gambar desain yang tidak ada perubahan dibangun persis seperti gambar desain bisa menjadi aspect drawing. Berasal dari gambar desain, ya bisa dari shop drawing atau dari revisi shop drawing, itu menjadi aspect. Nah, kalau sudah tidak ada perubahan, itu aspect drawing. Guna dari aspect drawing, ya, ada gunanya ya. Kalau dibuat segala sesuatu tidak ada gunanya, untuk apa kita buat? Shop drawing tadi ada gunanya sebagai acuan yang jelas dan detail bagi pelaksanaan kan. Nah, sekarang aspect drawing itu gunanya apa? Ya, itu gunanya ketika nanti pemeliharaan gedung, ya katakanlah kalau aspect drawing plumbing atau listrik kan, plumbing ini kok bocor di sini, pipa induknya di mana, udah tertutup plafon, udah tertanam beton kan tidak kelihatan lagi. Kita periksa di aspect drawing. Jadi salah satu fungsi aspect drawing adalah untuk pemeliharaan gedung. Nah, begitu juga untuk gini, suatu bangunan katakan dia sudah sekian tahun dia retak, ya. Retak itu mencari gambar perencanaan itu bukan acuan. Mana tahu di dalam pelaksanaan sudah dirubah, ya kan? Sudah dirubah, ini gambar tender, nggak bisa jadi acuan untuk mengadakan evaluasi terhadap struktur suatu gedung. Jadi yang digunakan untuk evaluasi adalah aspect drawing. Oh, ini besinya dulu pernah ditambah, atau mungkin begelnya perlu dipasang lebih rapat. Di aspect drawing itu timbul semuanya. Nah, itu guna lain daripada aspect drawing. Terus gunanya apa lagi? Tadi sudah disinggung ya sama Muhammad Arif. Ya,
kalau terjadi perubahan, aspek drawing itulah ujungnya untuk menghitung pekerjaan tambah kurang. Ya, kalau ada tambah, ada kurang, dan aspek drawing itu akan dilampirkan juga di lampiran adendum atau amandemen kontrak kalau ada perubahan kontrak. Ya, tentu itu sebagai acuan, sebagai dasar untuk amandemen kontrak. Itulah aspek drawing. Jadi saya tidak tambah lagi.